Om Swastiastu. Perkenalkan, saya atas nama Kadep Snoliantara nomor absen 28 dari kelas 10 Perhatian 8. Hari ini saya akan membacakan kembali materi yang telah diberikan oleh Sensei Dayu yang berjudulkan Tahapan Operasional Perhotelan Secara Menyeluruh dengan Layanan Prima atau Service Excellent. Untuk materi ini kita ada dua bagian. Di video yang ini saya akan membahas bagian yang pertama terlebih dahulu. Yang A, ada arahan baru perkembangan pariwisata sebagai akibat revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19. Dan untuk itu ada beberapa bagiannya. Bagian yang pertama itu ada revolusi 4.0. Dan untuk yang ini juga ada beberapa bagiannya. Yang bagian pertama itu ada fenomena fuca, V, volatility, U, unkritisitas, dan A, ambiguity. Adalah menggambarkan situasi di mana perubahan terjadi sangat cepat, tidak dapat diprediksi, rumit, dan sulit untuk dipahami dengan jelas. Dan bagian yang B itu ada digitalisasi atau otomatisasi. Digitalisasi adalah proses mengubah informasi analog ke format digital. Contohnya itu ada 3. Contoh yang pertama adalah rekaman medis elektronik atau RME. Dan yang kedua itu ada pemindai dokumen. Dan yang terakhir itu ada penggunaan aplikasi mobile banking. Dan otomatisasi adalah proses melakukan tugas-tugas secara otomatis tanpa intervensi manusia. Contohnya itu juga ada 3. Yang pertama itu ada mesin cuci otomatis, kedua ada perangkat lunak email pemasaran otomatis, dan yang terakhir itu ada platform otomatis untuk mengelola kampanye iklan online. Dan untuk yang C itu ada disrupsi dan creativity. Disrupsi adalah perubahan besar dalam suatu industri atau pasar yang dapat mempengaruhi bisnis yang ada. Contohnya itu ada 3. Yang pertama, munculnya platform banking online. Yang kedua, penggunaan aplikasi perjalanan. Dan yang terakhir, munculnya akomodasi seperti Airbnb. Dan great shifting adalah perubahan besar dalam tenaga kerja dalam industri. Contohnya ada 3. Yang pertama ada kebutuhan keterampilan digital, yang kedua ada perubahan peran front office, dan yang terakhir ada kebutuhan keterampilan layanan pelanggan. Dan untuk yang kedua itu ada pengaruh COVID. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi industri pariwisata secara signifikan, termasuk hotel. Contohnya itu ada peningkatan protokol kesehatan dan keselamatan hotel. Dan yang kedua itu ada penggunaan teknologi untuk mengurangi interaksi fisik. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada perubahan kebijakan pembatalan dan refund untuk tamu hotel. Dan untuk yang ketiga itu ada paradigma baru kepariwisataan. Ini untuk yang bagian yang A ada NWA Tourism. NWA Tourism adalah pariwisata berbasis budaya masyarakat Newar di Nepal, fokusnya pada pelestarian tradisi, arsitektur, dan kehidupan lokal. Dan contohnya itu ada 3. Ada homestay di rumah tradisional Newar, dan yang kedua itu ada festival budaya seperti Indrajatra, dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada pariwisata yang mendukung ekonomi lokal. Dan untuk bagian yang B itu ada experience catering tourism. Adalah pariwisata yang menekankan pengalaman langsung dan emosional wisatawan. Contohnya ada belajar batik di Yogyakarta, yang kedua ikut masak makanan lokal Thailand, dan yang terakhir itu ada tinggal di desa adat Bali dan ikut kegiatan hariannya. Dan untuk yang C itu ada sertifikat CHSE. CHSE adalah singkatan dari Cleanliness, Health Safety, and Equity Room. Sertifikat CHSE diberikan kepada perubahan atau organisasi yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Dan untuk yang D itu ada HLL, Hospitality Business Kepariwisataan.
HLL, Hospitality, Leisure, and Lifestyle adalah konsep dalam pariwisata yang mencakup layanan akomodasi hospitality, liburan atau rekreasi, leisure, dan gaya hidup lifestyle untuk memberikan pengalaman wisata yang lengkap dan nyaman. Dan untuk yang E itu ada pemberdayaan dan promosi kearifan lokal. Upaya untuk melestarikan dan mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan nilai dan praktik tradisional. Contohnya itu ada promosi kerajinan tradisional, yang kedua pelestarian bahasa daerah, dan yang terakhir itu ada pengembangan wisata budaya. Dan untuk bagian yang terakhir atau F itu ada customized, personalized, localized, and smile. Customized sesuatu yang dirancang atau dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang kedua itu ada personalized, sesuatu yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan karakteristik dari individu tersebut. Dan ada localized, sesuatu yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi masyarakat kecil. Dan yang terakhir itu ada smaller, sesuatu yang memiliki ukuran yang lebih kecil daripada biasanya. Sekianlah dari materi yang A, saya tutup dengan Paramesanti. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.